Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nadia Julian Damani. Saya berasal dari kelas P6M dari Fakultas Vokasi Prodi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat dan analisis saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Oke, langsung aja. Seperti yang dijelaskan dalam video dari Pintar Politik TV, wacana amandemen ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2018, di mana MPR membentuk dua panitia ad hoc untuk membahas rencana perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hingga sekarang isu ini masih menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap bisa mengembalikan arah pembangunan nasional melalui garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Selain itu, sebagian pihak juga menilai bahwa amandemen bisa memperkuat sistem presidensial yang sudah ada. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang menolak. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah potensi kembalinya kekuasaan MPR yang terlalu besar, termasuk kemungkinan presiden kembali dipilih oleh MPR seperti di Orde Baru. Hal ini tentu bisa mengancam prinsip demokrasi langsung yang sudah kita jalankan selama dari 2 dekade. Kalau kita lihat sejarahnya, sejak disahkan pada tahun 1945, konstitusi kita memang mengalami banyak pasang surut. Setelah sampai diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 setelah keluarnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Namun, pada masa itu, Undang-Undang Dasar 1945 belum mengatur secara jelas soal pembatasan kekuasaan presiden. Akibatnya, di era Soeharto, Pasal 7 yang memperbolehkan presiden dipilih kembali tanpa batas waktu menjadi dasar bagi kekuasaan yang berlangsung selama 32 tahun. Barulah setelah reformasi 1998, amandemen dilakukan untuk memperbaiki sistem ini antara tahun 1999 hingga 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen besar. Hasilnya sangat signifikan. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode, pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat, hak asasi manusia diperluas, dan peran lembaga negara diatur lebih seimbang. MPR juga tidak menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dengan semua perubahan besar itu, menurut saya, amandemen kelima belum terlalu mendesak untuk dilakukan saat ini. Kita sudah memiliki sistem yang jauh lebih demokratis dan seimbang. Kalaupun ada perlu diperbaiki, seharusnya bukan konstitusinya, tapi pelaksanaan dan penegakannya di lapangan. Bahkan, kalau amandemen dilakukan tanpa arah yang jelas, dikhawatirkan justru membuka peluang bagi kepentingan politik tertentu atau bahkan intervensi dari luar, seperti yang pernah disebutkan dalam sejarah amandemen sebelumnya. Jadi, menurut saya, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji dengan sangat hati-hati dan transparan. Perubahan konstitusi bukan hal yang salah, tapi jangan sampai dilakukan hanya demi kepentingan segelintir orang. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 ini secara konsisten, adil, dan berpihak pada rakyat Indonesia. Sekian dari hasil analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.